Halo ya, puji nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Utari Monto, mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus, program studi Pendidikan Agama Kristen. Puji Tuhan, kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran dalam mata kuliah Doktrin 1 Alkitab atau Bibliologi yang akan membahas tentang eksistensi Alkitab. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, kita terlebih dahulu akan melihat apa yang dimaksud dengan bibliologi. Bibliologi merupakan didaskalia atau pengajaran dan berasal dari dua kata, dari biblos dan logos. Biblos yang berarti tentang Alkitab dan logos adalah pengetahuan atau pengajaran. Jadi, secara etimologi, bibliologi merupakan pengajaran atau pengetahuan tentang Alkitab yang manifestasinya firman Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 di situ dikatakan pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah sendiri. Kita lihat di situ adalah logos. Kemudian 2 Timotius 3 ayat yang ke-6. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Di situ adalah Alkitab yang dimana telah ditulis untuk mengajarkan kita. Dalam Matius 4 ayat yang keempat, Rema. Dan selanjutnya Kisah Para Rasul 6 ayat yang keempat, yaitu khotbah. Nah, proses rema atau eksegesa dalam Matius 2 ayat yang ke-5 dan ke-6. Iluminasi dalam 1 Korintus 2 ayat 6 sampai dengan 14. Nah, proses eksistensi Alkitab. Yang pertama, dia dari kebenaran tersebut, kebenaran pada Allah, lalu diturunkan, kebenaran itu diturunkan dalam pikiran penulis Alkitab. Kebenaran tersebut lalu ditulis dalam original manuskrip atau tulisan asli. Nah, kebenaran disalin dalam kodeks atau manuskrip salinan. Kebenaran ada dalam Alkitab. Selanjutnya, kebenaran sampai kepada manusia. Itu yang disebut dengan wahyu atau penyataan atau apokalipsis dalam Efesus 3 ayat 4 sampai dengan ke-5. Terus dia dilanjutkan dengan ilham atau inspiration dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Nah, hal penting yang harus kita lihat yaitu yang pertama, unsur ilahi. Allah atau Roh Kudus membimbing para penulis untuk menjamin keakuratan penulisan. Kedua, unsur manusia. Penulis atau manusia menulis menurut gaya dan kepribadian mereka sendiri. Selanjutnya, hasil kepengarangan ilahi manusia ini merupakan rekaman kebenaran Allah tanpa salah. Pengilhaman berkembang kepada pemilihan kata-kata oleh para penulis. Nah, yang kelima, pengilhaman berkaitan dengan naskah asli Alkitab. Nah, ada beberapa pandangan yang keliru tentang pengilhaman. Yang pertama, pengilhaman alamiah atau natural inspiration. Yang kedua, penerangan rohani, spiritual illumination. Dan yang ketiga, pengilhaman sebagian atau dinamis atau yang disebut dengan portal or dynamic inspiration. Selanjutnya, pengilhaman konsep atau conceptual inspiration. Selanjutnya, dikte ilahi atau divine dictation. Selanjutnya, pandangan neo-ortodoks, pandangan Alkitab tentang pengilhaman. Nah, pandangan Kristus atau pengilhaman keseluruhan dalam Matius 5 ayat 17. Di situ kita bisa lihat bagaimana pengilhaman keseluruhan. Selanjutnya, kita bisa melihat penyalinan Alkitab atau fakta penyalinan Alkitab tersebut adalah selanjutnya kita lihat penyalinan Alkitab. Nah, Alkitab tersebut mengalami beberapa proses penyalinan. Kita lihat pada waktu itu Alkitab banyak kali terjadi penyalinan. Misalnya, disalin dalam
papirus, bahkan kester. Pada abad ketiga, Codex Sinaiticus atau semua PB. Aturan penyalinan dilakukan tidak sembarang orang, diperlukan komitmen seumur hidup atau pelatihan dimulai sekitar usia 14 tahun sampai 40 tahun. Nah, kaidah penyalinan Alkitab, persiapan permukaan dan tinta khusus. Selanjutnya, master yang digunakan. Dan ketiga, jarak huruf diperiksa. Selanjutnya, jumlah huruf per halaman dihitung. Selanjutnya, satu kesalahan maka seluruh gulungan dibakar. Selanjutnya, huruf alfabet setiap kolom dihitung. Makna penyalinan Alkitab dapat dipertanggungjawabkan kanonisasi atau iluminasi. Nah, bagaimana eksistensi dari Alkitab tersebut? Bagaimana cara penyalinan dari Alkitab tersebut? Begitu banyak cara, bahkan melalui cara-cara khusus, di mana kita bisa lihat tadi bahwa kita bisa lihat bahwa Alkitab tersebut mengalami banyak kali penyalinan. Mungkin demikian materi yang bisa saya bawakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.